Chapter 2, Communicating over the Network. Di sini akan menjelaskan tentang struktur jaringan termasuk perangkat dan media yang diperlukan untuk komunikasi yang sukses, kemudian fungsi protokol dan komunikasi jaringan, keuntungan menggunakan model berlapis untuk menggambarkan fungsionalitas jaringan, menjelaskan peran setiap lapisan dalam dua model jaringan yaitu TCP layer dan OSI model. Menjelaskan pentingnya menangani dan skema penamaan dalam jaringan komunikasi. Di sini unsur komunikasi ada 3. Yang pertama, sumber pesan. Sumber pesan adalah orang-orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke orang lain atau perangkat lain. Kemudian yang kedua, tujuan atau penerima pesan itu. Kemudian jika pesan telah sampai ke tujuan, maka harus dilakukan penerimaan pesan dan menafsirkannya. Unsur yang ketiga adalah saluran. Itu adalah media yang menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Mengkomunikasikan data dilakukan dengan membagi data menjadi lebih kecil. Potongan lebih mudah dikelola untuk dikirim ke jaringan. Pembagian aliran data menjadi potongan-potongan yang lebih kecil disebut segmentasi. Kemudian dalam mengkomunikasikan data dapat juga terjadi tabrakan dan datanya rusak. Itu disebut multiplexing atau pengiriman data secara bersamaan. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses untuk memastikan bahwa itu sampai ke tujuan yang benar dan dapat dipasang kembali ke isi pesan aslinya. Berbagai jenis perangkat di seluruh jaringan berpartisipasi dalam memastikan bahwa potongan-potongan pesan telah sampai ke tempat tujuan. Infrastruktur jaringan ini adalah platform yang mengandung jaringan manusia. Itu menyediakan saluran stabil dan dapat diandalkan di mana komunikasi kita terjadi. Perangkat dan media adalah unsur-unsur fisik seperti hardware dan software. Komponen jaringan hardware terdiri dari komputer, mouse, dan sebagainya. Kalau software itu seperti OS-nya. Kemudian perangkat akhir. Dalam konteks jaringan, perangkat akhir yang disebut sebagai host. Sebuah perangkat host adalah sumber atau tujuan dari pesan yang dikirim melalui jaringan. Agar dapat membedakan satu host dengan host yang lain, setiap host pada jaringan diidentifikasikan dengan alamat. Beberapa contoh perangkat akhir adalah komputer, kemudian printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, dan perangkat genggam mobile seperti scanner, barcode, nirkabel. Menggunakan alamat dari host tujuan untuk menentukan di mana pesan harus dikirim. Sebuah host dapat bertindak sebagai klien, server, ataupun keduanya. Di mana server host yang memiliki perangkat lunak yang diinstal yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi dan layanan seperti email dan halaman web ke host jaringan lainnya. Klien host yang menerima perangkat lunak yang diinstal yang memungkinkan mereka untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Kemudian di sini adalah perangkat pengantar. Perangkat pengantar adalah untuk menyediakan
konektivitas dan bekerja di belakang layar untuk memastikan data yang mengalir di seluruh jaringan. Perangkat ini menghubungkan host individu untuk jaringan dan dapat menghubungkan beberapa jaringan individu untuk membentuk suatu internet network. Contoh perangkat perantara jaringan itu seperti hub, switch, dan titik akses nirkabel. Kemudian ada router, kemudian server komunikasi dan modem. Ada juga perangkat keamanan atau disebut firewall. Perangkat ini menggunakan alamat host tujuan untuk menentukan jalan yang harus mengambil pesan melalui jaringan. Proses yang berjalan pada perangkat jaringan ini, perantara melakukan fungsi-fungsi ini: regenerasi dan memancarkan kembali sinyal data, kemudian menjaga informasi tenaga apa yang ada melalui jaringan dan internet network, kemudian memberitahu perangkat lain dari kesalahan dan kegagalan komunikasi, data langsung di sepanjang alternatif ketika ada kegagalan link, mengaktifasikan dan pesan langsung sesuai dengan prioritas, kemudian izin untuk mengolah aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Komunikasi di jaringan dilakukan pada media. Media menyediakan saluran di mana pesan perjalanan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat dan menyediakan jalur di mana data dapat dikirim, yaitu dapat menggunakan pertama dapat menggunakan copper atau kawat logam dalam kabel. Itu contohnya seperti kabel-kabel. Kemudian dapat juga menggunakan fiber optik. Fiber optik berasal dari kaca, jadi menggunakan sinar dan bukan menggunakan listrik. Fiber optik itu diperuntukkan untuk data yang besar. Kemudian yang terakhir, wireless. Wireless ada 2 macam. Yang pertama, wireless klasik diantarkan ke transmitter. Wireless di tag hanya 1. Kemudian modem wireless tidak satu arah, tetapi keseluruhan bisa didapat.